Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saudara kita bisa sama-sama lagi berdoa. Mari saudara tetap semangat di pagi hari ini, tetap penuh sukacita, tetap penuh syukur. Mari kita sama-sama memulai hari yang baru ini dengan hal kerajaan sorga, bukan dengan hal yang lainnya. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi ini Tuhan. Ini semua oleh karena anugerah-Mu, dan kami mau terus tetap tinggal dalam kemurahan-Mu yang ajaib ini. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang pimpin doa pagi ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami siap untuk diubah, kami siap untuk diproses, kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk dimurnikan. Berbicaralah Tuhan secara pribadi buat setiap kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau memulai hari ini bersama dengan Engkau. Kami rindukan pimpinan-Mu, kami rindukan jamahan-Mu, kami rindukan urapan-Mu, kami rindukan lawatan-Mu. Isilah bejana hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai doa pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Amin Tuhan. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pertolongan terjadi saat datang di altarnya. Oh, kami datang di altarmu, kami datang Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati kami mau sujud di altarmu Tuhan. Kami sembah, kami sembahmu, kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menanti-nantikanmu Tuhan, kami berharap padamu Tuhan. Kami percaya ada pertolongan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kekuatan. Yesus, 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 Yesus. Ramaya, 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 ramasi. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ramaya, 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 ramasi. Oh ramaya, 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 ramasi. Ramaya, 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 ramaya. Amin Tuhan. Ya Yesus. Amin. Amin Tuhan. Ya
terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Rindu menyembah Tuhan. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tatap kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, hanya Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Amin. Hadir di sini, Kau hadir bersama kami pagi ini Tuhan. Amin Tuhan. Oh tak terbatas, ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Kau hadir bersama kami Tuhan. Sikaramaya ramaya 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 ramaya. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Oh sikaramaya ramaya 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 ramaya. Sikaramaya ramaya 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 ramaya. Sikaramaya ramaya 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 ramaya. Sikaramaya ramaya 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 ramaya. Yesus, Yesus, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu nyata saat ini Tuhan. Saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu menjamah kami semua, setiap umat-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami berada pagi ini Tuhan, kami percaya Tuhan kemenangan terjadi
terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin Tuhan kuasa-Mu nyata di sini, kuasa-Mu nyata di rumah kami, kuasa-Mu nyata dimanapun kami berada pagi ini Tuhan. Kami percaya ada kemenangan, ada kelepasan, ada pertolongan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami terima dengan iman Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami naikkan sembah kami, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sikaramaya ramaya 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 sikaramaya ramaya 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 ramasti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sikaramaya ramaya 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 sikaramaya ramaya 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 ramasti. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu, hadirat-Mu nyata ya Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Saat kami memuji, menyembah Engkau, kami percaya Engkau hadir ya Tuhan dalam setiap hati kami. Engkau mendengar setiap seru doa kami ya Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami masing-masing ya Tuhan. Engkau Allah yang terlebih tahu apa yang terjadi ya Tuhan. Tuhan, kami percaya saat kami memuji Engkau, ada kekuatan baru yang mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Ada pertolongan ya Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang heran ya Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Mari Tuhan kami siapkan hati kami, Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua supaya kami bisa mengerti. Tuhan tolong ya Tuhan, jadikan mata hati kami semua ya Tuhan. Tuhan tolong supaya biar setiap benih-benih firman ditaburkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan lagi melanjutkan tentang kemenangan, saudara ya. Tema besar kita bulan ini adalah bangkit, bergerak, dan berkemenangan. Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya, Dia bangkit buat kita semua, supaya kita sama-sama bangkit, bergerak, dan berkemenangan. Haleluya. Judul untuk pagi ini adalah tentang nafas kemenangan. Mari kita baca lebih dulu saudara bersama-sama dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau Ia datang kembali. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bertanya-tanya apa maksud dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Saudara, 2 Tesalonika pasal 2 dalam satu perikopnya itu menceritakan tentang antikris, saudara ya. Bagaimana pendurhaka atau antikris itu sekarang belum bisa bekerja secara penuh karena masih ada yang menahannya. Dan nanti akan tiba waktunya di mana ada zaman antikris, saudara. Setelah pengangkatan itu terjadi, kemudian antikris berkuasa penuh, dan kita tidak akan mempelajari hal itu pagi ini, tetapi kita melihat satu hal saudara, bahwa Tuhan Yesus
akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya. Poin kita pagi hari ini adalah tentang nafas kemenangan. Bagaimana Tuhan Yesus itu nanti akan memerangi antikris dan akan dibunuh hanya dengan nafas mulutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nafas Tuhan itu begitu luar biasa dan itu membawa kemenangan yang begitu heran. Antikris yang berkuasa penuh yang seakan-akan begitu hebat, saudara, tetapi ternyata dibinasakan hanya dengan nafas mulutnya. Dan berita baiknya pagi ini, saudara, nafas kemenangan itu juga diberikan buat saudara dan saya sehingga kita bisa berkemenangan. Kalau saudara ingat, saudara, pada hari penciptaan, dalam Kejadian 2 ayat 7, di sana dijelaskan, saudara, bagaimana di hari yang ke-6 itu, ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, saudara. Nafas yang diberikan kepada manusia itu adalah nafas Allah sendiri. Waktu Allah menciptakan kambing, waktu Allah menciptakan domba, waktu Allah menciptakan kuda, gajah, jerapah, dan yang lainnya, tidak dikatakan bahwa Allah itu menghembuskan nafas hidup ke dalam ciptaan-ciptaan yang lain, saudara. Hanya ketika Allah menciptakan manusia, maka kepada manusia itu dihembuskan nafas hidup itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup, makhluk yang kekal karena ada rohnya, saudara ya. Dan tidak ada ciptaan lain yang mempunyai roh itu, saudara. Begitu luar biasa. Nafas hidup itu, nafas Allah itu, yang mana dikatakan dalam 2 Tesalonika 2, nafas itu membawa kemenangan yang luar biasa. Itu dihembuskan buat saudara dan saya. Ketika kapan? Saudara, nafas itu diberikan ketika pertama kali manusia diciptakan. Dan kalau saudara ingat dalam Yehezkiel pasal 37, dikatakan demikian. Firman-Nya kepada Yehezkiel, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudara, ketika itu Yehezkiel melihat satu lembah yang penuh dengan tulang belulang yang kering. Itu menceritakan tentang orang-orang Israel yang saat itu kehilangan pengharapan. Dan itu juga berbicara buat saudara dan saya yang mungkin kehilangan pengharapan. Tetapi ketika Tuhan berbicara dan Tuhan memberikan nafas hidup itu, saudara, kita dibangkitkan kembali menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, saudara. Apa yang terjadi? Kita punya kuasa kemenangan itu. Amin, saudara. Nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga kita sebagai tentara yang besar, kita menjadi umat pemenang karena ada nafas kemenangan Allah dalam hidup saudara dan saya. Lalu saudara, pada prakteknya, bagaimana kita bisa selalu merasakan hembusan nafas kemenangan Allah itu, saudara? Bagaimana caranya supaya nafas itu juga menjadi nafas kita, saudara ya? Sehingga kita memiliki nafas kemenangan itu. Artinya apa? Saudara bernafas berapa kali setiap hari? Saudara, normalnya manusia itu bernafas antara 12 sampai 20 kali tarikan nafas per menit, saudara. Kurang dari itu bahaya, lebih dari itu juga berbahaya, saudara ya. Nah, saudara bayangkan ketika kita bernafas, ambil kata 20 kali per menit. Setiap nafas saudara itu adalah nafas kemenangan. Betapa luar biasa, saudara. Karena apa? Tuhan memberikan nafas itu buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat, saudara, bagaimana prakteknya, gampangnya kita bisa mengerti kalau kita tuh bisa memiliki nafas kemenangan itu. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Kata-kata diilhamkan Allah, ini ayat ini bercerita tentang firman Tuhan, saudara ya. Firman itu adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dalam terjemahan lama dikatakan diwahyukan oleh Allah. Tetapi sebetulnya arti yang lebih tepat adalah seperti dalam bahasa Inggris dikatakan inspiration of God, diinspirasikan oleh Allah. Tetapi kata yang lebih tepat, paling tepat adalah kata-kata segala tulisan yang dihembuskan oleh nafas Allah, saudara. Mengapa? Karena memang terjemahan yang lebih tepat demikian menurut kamus, saudara ya. Dikatakan theopneustos, itu artinya nafas Allah. Saudara, kalau kita bisa membaca firman, kita bisa mempelajari firman, kita bisa merenungkan firman. Firman itu adalah ilham dari Allah. Firman itu adalah pewahyuan dari Allah, atau dengan kata yang lebih tepat, firman itu adalah hembusan nafas Allah. Jadi saudara bayangkan, ketika saudara membaca firman, ketika saudara merenungkan firman, ketika saudara menghafalkan firman, ketika saudara memperkatakan firman, saudara sedang mengizinkan nafas Allah itu berhembus dalam hidup saudara. Nafas yang adalah nafas kemenangan itu berhembus dalam hidup saudara, sehingga saudara menghirup nafasnya Allah. Betapa luar biasa saudara. Kalau saudara menghirup nafasnya Allah, maka saudara memiliki kemenangan yang luar biasa itu. Saudara, mari saudara jangan putus asa, jangan berhenti, jangan patah semangat untuk baca firman. Tetaplah bersekutu dalam pembacaan firman tiap-tiap hari saudara. Karena apa? Itulah kemenangan kita, itulah nafas kemenangan kita. Mari hirup nafas Allah itu dalam-dalam saudara ya. Haleluya. Saudara, mungkin hari-hari ini orang tahu apa itu terapi oksigen. Kalau saudara bernafas di udara bebas ini saudara, oksigen itu hanya sekian persen saudara, tidak lebih dari 50% kalau tidak salah saudara. Kemudian orang berkata, ayo diterapi oksigen. Orangnya dimasukkan ke dalam satu ruangan yang oksigennya itu 100%. Katanya saudara, orang yang masuk ke ruangan seperti itu tuh nafasnya jadi segar, badannya jadi enak semua, katanya demikian saudara. Karena apa? Memang di alam terbuka, alam yang normal ini, oksigen yang kita hirup itu tidak sampai 100% saudara, kadarnya dalam udara bebas. Tetapi ketika saudara dan saya menghirup nafasnya Allah, itu lebih hebat daripada menghirup udara 100% oksigen murni saudara. Mengapa? Itu nafasnya Allah. Haleluya. Satu lagi ayat terakhir saudara. Dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 20 sampai 22. Dan sesudah berkata demikian, ketika Tuhan Yesus bangkit saudara, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pengutusan saudara ya, ini pengutusan. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka. Dihembus itu artinya apa saudara? Mereka disebul saudara ya. Orang Surabaya berkata ditiup, disebul, dikasih nafasnya Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan itu. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, nafas Allah itu diberikan buat murid-muridnya. Nafas Allah itu diberikan buat saudara dan saya. Dan Tuhan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Berarti ketika kita mau membuka hati, mengizinkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya, kita mau dibaptis oleh Roh Kudus dan kita mau dicelupkan dalam kuasa karya Roh Kudus saudara, sehingga kita mau penuh dan dipimpin Roh Kudus, itu seperti kita hidup dalam nafasnya Allah. Betapa luar biasa. Ada kemenangan dalam setiap langkah kita. Ku yakin ada kemenangan terjadi di sini saudara. Betapa luar biasa. Mari saudara, kalau mungkin saudara belum dibaptis oleh Roh Kudus, saudara bisa berdoa meminta baptisan Roh Kudus itu saudara. Baptisan Roh Kudus itu nyata terjadi sampai saat ini dan saudara bisa rasakan itu. Terimalah Roh Kudus. Kalau saudara sudah menerima Roh Kudus, saudara sudah dibaptis Roh Kudus, saudara jangan sampai saudara hidup di luar pimpinannya. Mari tetap penuh dan dipimpin Roh, karena itulah kunci kemenangan kita. Dan kita akan bisa merasakan nafas kemenangan itu. Roh Kudus dan firman Tuhan itu selalu
bekerja bergandengan. Roh Kudus akan selalu mengingatkan firman, dan firman menjadi lebih hidup ketika Roh Kudus bekerja lebih nyata dalam hidup kita. Haleluya. Mari saudara, kita sama-sama terima nafas kemenangan itu. Kita sama-sama hirup nafas Allah itu, dan kita akan merasakan nafas kemenangan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kami belajar tentang nafas kemenangan. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Allah yang memiliki nafas kemenangan. Segala sesuatu yang jahat dikalahkan hanya dengan nafas Allah yang Maha Kuasa. Dan kami bersyukur Tuhan karena nafas itu Engkau hembuskan dalam hidup kami sebagai ciptaan baru. Kami mau menghirup nafas-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terima kuasa Roh Kudus itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau yang meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus berbicara, Engkau yang terus mengingatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau merasakan, kami mau mengalami kemenangan itu dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pagi ini dari rumah kami masing-masing dimanapun kami berada, kami mau satukan hati kami bersama-sama. Kami mau berdoa Tuhan. Mari saudara, pagi ini kita mau berdoa buat saudara-saudara yang sedang sakit, yang sedang mengalami pergumulan dalam kondisi kesehatannya. Kalau saudara tahu orang-orang yang sedang bergumul dalam hal-hal ini, mari saudara-saudara sebutkan nama-nama itu dalam doamu. Kalau saudara yang sedang sakit, tumpangkan tanganmu pada tubuhmu yang sakit itu. Kita juga mau bersama-sama berdoa buat permintaan doa yang ada. Kita berdoa buat Ibu Ning Dia yang mengalami gangguan dengan suaranya. Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati pagi ini. Kami mau berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang kami kasihi Tuhan, yang saat ini sedang sakit, mungkin sedang dalam pemulihan. Kami mau bersama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa kesembuhan itu tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tidak pernah berubah. Kami terima kesembuhan itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sanggup sembuhkan dengan tuntas, Tuhan yang sanggup sembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pagi ini kami juga rindu berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, dalam pernikahannya. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang pulihkan Tuhan. Kami berdoa biar kasih dari surga mengalir, tercurah, melimpah dalam masing-masing keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu yang memerintah, kasih-Mu yang melimpah dalam setiap keluarga yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu itu akan memampukan kami untuk mengampuni, untuk mengasihi, dan kasih-Mu itu akan memulihkan segalanya. Kasih-Mu akan memulihkan hubungan suami istri yang mungkin kurang harmonis. Kasih-Mu akan memulihkan hubungan orang tua anak yang mungkin mulai retak. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima dengan iman. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap aktivitas yang akan kami kerjakan, setiap pekerjaan yang harus kami selesaikan, setiap keputusan yang harus kami ambil, kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga mungkin setiap orang-orang yang harus kami temui hari ini, Tuhan Engkau tolong berikan kami hikmat untuk berkata-kata, untuk menemui setiap orang-orang yang harus kami temui dalam pekerjaan kami. Juga kami berdoa buat sekolah, kuliah anak-anak kami, berkati, jagai mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang terus bersinar menyala, membawa harum nama Kristus kemanapun kami melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua.
hari demi hari, langkah demi langkah. Kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua yang mau menerima nafas kemenangan itu, kita mau sama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa pagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.